Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Ferdi 455. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang pembelajaran daring ya, atau yang biasa kita sebut dengan belajar online jarak jauh. Nah, ini saya buat karena memang saat ini kebutuhannya untuk pembelajaran online hampir seluruh Indonesia bahkan dunia lagi membutuhkan tutorial ini. Kali ini saya ingin memberikan cara menggunakan Edmodo. Kalau kemarin kita menggunakan aplikasi TeamViewer ya di Ferdi 455 nih, Ferdi 455 kalau bisa dilihat di YouTube. Ini dia. Jadi aplikasi TeamViewer ini Untuk mahasiswa dengan dosen. untuk kalian yang mengajar online dengan praktek itu bisa menggunakan ini. Nanti kalian bisa lihat di sini ya untuk lebih lengkapnya. Nah, kali ini kita nggak ngebahas ini. Kalau kalian pengen tahu, tinggal ketik aja Ferdi 455 di YouTube. Dah muncullah ini. Bisa dilihat. Untuk yang mengajar praktek. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas aplikasi Edmodo. Edmodo. Nah, ini websitenya. Aplikasi Edmodo ini bisa di-download di Play Store untuk kalian biar lebih mudah mengontrolnya atau view. Bisa juga kalau menggunakan laptop, menggunakan Google Browser, Mozilla itu bisa ya. Tinggal ketik aja Edmodo di Google dia bakalan keluar. Nah, kita bakalan ngebahas mulai dari bagaimana cara daftarnya. Kita buat dari awal aja yang ini ya. Kita buka. Ini tampilan awal. Kalian bisa langsung gabung atau daftar. Karena kita baru mau masuk, kita harus klik daftar. Klik sebagai pelajar misalnya. Artinya kita sebagai pelajar akan memasuki kelas seseorang. Nah, di sini kita bisa isi bebas ya. Nama kita siapa? Nama keluarga itu boleh kalau disebutkan, kalau enggak juga boleh. Misalnya saya buat oke aja deh. Nah, ini nama pengguna kita sendiri, namanya misalnya Ferdi. Nama pengguna telah dipakai. Kalau dipakai kita bisa ganti dengan yang lain atau berikan aja inisial belakangnya. Biasanya untuk siswa atau mahasiswa saya sarankan di belakangnya menggunakan NIM 80401102219 misal seperti ini ya. Oke, untuk username nggak boleh menggunakan spasi karena ini untuk login kita nanti ya. Nah, kode kelas ini kita harus minta kepada guru kita atau dosen kita. Artinya nanti setelah kita membuat semuanya, kita harus meminta kode kelas dulu. Karena kita nggak mungkin mau belajar tapi nggak punya kelasnya. Emailnya kita buat bebas aja dulu. Sepertinya bisa di sini menggunakan bebas email. Harusnya sih kalian yang terdaftar ya biar nanti bisa resmi. Nah, tersedia. Artinya bisa bebas. Tapi saran saya itu yang beneran. Artinya kalau suatu saat ada notifikasi, kalian bisa terima di inbox email. Kalau ini kan nggak bisa karena saya bebas. Kata sandi ini kita buat, oh di sini nggak ada konfirmasi kata sandi, artinya kata sandi jangan sampai salah kita buatnya. 66, 66, nah, bebas deh kita. Setelah email sudah tersedia, password juga sudah cukup baik, artinya kita tinggal klik mendaftar gratis. Kita klik ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus input kode kelas. Artinya kita harus minta kode kelas kepada dosen kita. Nah, untuk mendapatkan kode kelas, maka guru harus memiliki akun Edmodo juga. Kita buatkan untuk gurunya. Dan yang ini, itu untuk siswa tadi ya, atau untuk mahasiswa. Yang ini untuk dosen. Kita buat.
kita mendaftar sebagai guru. Sama, tahapannya sama, hanya saja di sini bedanya sebagai guru. Ini bisa juga sebagai orang tua ya untuk mengawasi siswanya. Oke, klik guru. Nah, ini. Untuk guru itu lebih simpel ya. Bisa alamat nih, email dan password. Sudah, setelah itu klik buat akun Anda. Langsung login. Sangat mudah sekali. Coba kita tes ya. @gmail.com. Nih, passwordnya kita buat bebas aja ya. Oke. Nah, sudah buat akun. Ingat, ini email hanya contoh. Nanti usahakan kalian yang resmi biar jika ada notifikasi dari Edmodo atau Edmodo akan diperbarui dan lain sebagainya, kita bisa. Akunnya suatu saat dikunci, harus konfirmasi ke email dan kita nggak bisa masuk lagi. Buat akun. Nah, ini jadi nih. Ferdi, nama belakang. Iya, gitu aja, bebas. Ini tampilan awal saat akan membuat untuk akun guru. Oke, nah ini nama kelas dan lain sebagainya kita harus buat dulu di sini ya. Nama kelasnya kita buat misalnya 01 PS 4. Mata pelajarannya komputer, komputer teknologi, jenjangnya pendidikan tinggi. Klik berikutnya. Warnanya kita bisa pilih. Nanti bisa setiap kelas kita buat warna-warna lain. Oke, buat kelas. Nah, ini adalah tampilan Edmodo untuk guru ya. Nah, sekarang kita sudah punya satu kelas. Kalau ingin menambahkan kelas itu di sini. Nanti kita bakalan bahas itu. Karena sekarang kita lagi fokus ke membuat akun untuk siswa dulu. Nah, di sini kita klik kelasnya 01 PS4. Lihat di sini ada kodenya. Klik, lalu kita kopikan dan kita kirimkan kepada siswa-siswa kita. Nah, sebagai siswa, kita buka pendaftaran siswa tadi. Nah, kita mendapatkan akun tadi, langsung aja kita masukkan ke sini. Saat kita sudah punya kelas atau hak untuk memasuki ke sebuah sekolahan, kita anggap ya, sudah boleh masuk kelas, barulah kita boleh melakukan proses belajar mengajar. Gitu. Maksudnya aplikasi ini seperti itu. Klik daftar gratis. Oke, kita tunggu. Nah, ini kalau mau dimasukkan nomor orang tua boleh, alamat juga boleh. Kita klik lewatkan saja. Oke, ini jam berapa sih? Oh, jam setengah 6. Setengah 6 pagi. Saya buat tutorial ini setelah sholat subuh tadi ya. Jadi suaranya agak serak, sorry. Yang penting hasilnya bermanfaat. Nah, di sini kita sudah langsung otomatis masuk ke kelasnya. Nih, sudah langsung otomatis ke kelas guru itu. Kenapa? Karena kita menggunakan kode. Jadi, kalau kita menyebarkan menggunakan kode, maka semua orang yang punya kode tersebut bisa masuk ke kelas guru tersebut. Tapi kalau kita menggunakan alamat, ada di sini namanya link ya. Nanti saya lihat nih. Jadi kalau ini kode ini, semua orang yang punya kode ini, maka semua orang tersebut bisa masuk ke kelas kita. Beda halnya kalau kita berikan menggunakan link. Nah, ini dia link. Kalau menggunakan URL Edmodo, maka harus kita konfirmasi dulu atau guru harus konfirmasi dulu. Itu bedanya. Nanti boleh diterapkan jika yang melihat ini adalah guru. Kalau kalian punya banyak privasi, boleh menggunakan URL. Tapi kalau ternyata lebih mudah menggunakan
kelas karena banyak siswanya, capek nanti konfirmasi satu-satu, berikan aja kode kelas. Itu bedanya ya. Oke, kita tutup. Sekarang yang pertama, fitur pertama kita klik rumah. Rumah itu artinya home karena saya menggunakan bahasa. Di sini ada Edmodo yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita bisa rubah bahasanya itu di sini. Bahasa diklik, mau bahasa apa aja ada di sini. Kebetulan saya pilih bahasa Indonesia biar lebih mudah. Biasanya ya kalau yang terbiasa bahasa Inggris, lihat bagian atas ini agak agak beda, agak pusing lah. Karena biasanya kan di sini home gitu ya, berubah jadi rumah seperti tadi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya fitur-fitur apa aja yang bisa kita dapatkan di sini. Nih, di sini ada beranda, nanti kalau ada update dari siapa aja, ada informasinya di sini. Biasanya di sini general ya, umum. Semua updatean dari dunia bahkan biasanya sih muncul di sini. Atau updatean dari guru kita itu muncul di sini. Kita klik kelas. Nah, di kelas ini kita bisa melihat kelas apa aja yang sudah kita ikuti dari guru-guru kita. Biasanya sih setiap guru memiliki satu kelas ya, karena kita akan mendapatkan materi dari guru. Ini kita coba klik kelas yang sudah kita join tadi, klik. Sudah sesuai ya, artinya benar. Memang 01 PS4 kita join dengan Verdi iya. Kita lihat nih profil kita nanti. Nah, nanti sebentar, kita klik kelas. Nah, ini kelas kita. Di sini nanti akan tampil semua kelas-kelas yang kita joinkan. Biasanya setiap guru itu berbeda kelas-kelasnya. Kita cukup klik sekali, akan kebuka beranda kelas kita. Artinya, di sini semua aktivitas dari kelas 01 PS4 itu akan muncul nanti di sini. Nah, ini tugas-tugas, kuis, dan lain sebagainya akan muncul milik dari dosen tersebut. Kita juga bisa sih sharing di sini ya. Artinya nanti kita nunggu ada notifikasi dari guru. Nanti kita coba ya. Kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu di jadwal acara. Ini untuk kalian yang pengen membuat jadwal apa aja biar kalian ingat jika ada tugas dan lain sebagainya kalian bisa membuat di sini ya. Untuk misalnya title-nya apa, terus ini di kelas berapa dan lain sebagainya ya. Nanti kalian bisa buat di sini. Buat kapan notifikasinya gitu ya. Ini namanya panduannya. Kalau kita mau buat, kita klik baru di sini ya. Kita buat tugas apa, misalnya tugasnya tentang tanggal sekian akan membuat tugas A gitu ya. Masukkan kelas berapa yang akan kita buat dan lain sebagainya sampailah ke bawah. Itu sama, gampang prosesnya. Kita klik oke. Nah, sekarang di sini ada juga penyimpanan digital. Penyimpanan digital ini untuk kalian yang pengen menyimpan file-file. Nah, untuk penyimpanan digital ini hanya kita sendiri yang bisa lihat, orang lain nggak bisa lihat. Jadi kalau kalian punya tugas Microsoft Word, Excel, itu bisa disimpan di sini. Atau pengen ngetik, kebetulan Edmodo ini punya fasilitas untuk, atau sepertinya Edmodo ini sudah join dengan Microsoft ya. Jadi kalau kita ingin membuat file, coba ya, baru, nah di sini ada Microsoft Word. Klik, nanti dia akan otomatis masuk ke link Microsoft Word online. Lanjutkan, coba kita maksimas. Nah, ini dia. Jadi di sini ada link Edmodo Office online nih. Artinya dia sudah kerjasama dengan Office atau langsung dihubungkan ke Office aplikasi ini. Jadi mudah, kita bisa ngetik bebas di sini. Nanti kita, nah di sini ada tulisan simpan ya. Coba kita ketik sesuatu tuh.
langsung otomatis simpan. Artinya saat kita simpan, dia otomatis masuk ke folder kita tadi atau ke berkas kita tadi. Coba kita tutup. Nih dia, langsung tersimpan otomatis di sini. Kita buktikan, kita lihat sekali lagi. Tuh ya, bebas ada di sini. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, terus kalau kalian ingin membuat yang lainnya, semuanya ada di sini. Microsoft Excel, ini PowerPoint. Edmodo menghadirkan atau memberikan fasilitas itu kepada kita. Ini folder, misalnya semua file-file kita buat di folder-folder biar rapi ya, seperti di komputer kita. Bisa juga menyimpan link atau unggah file, ini juga bisa. Pilih file, kita simpan misalnya. Nah, ada rencana wajib kita apa aja, kita bisa simpan di situ. Ini bisa kayak jadi Google Drive juga ini. Tambah file, bisa simpan foto dan lain sebagainya. Nah, setelah itu di sini ada penyimpanan digital, selanjutnya temukan. Coba kita lihat. Oh, di sini sepertinya hanya memberikan informasi-informasi saja. Akademik, karir tinggi. Oke ya, ini hanya memberikan informasi-informasi dari Edmodo General. Di sini ada pesan, coba kita lihat fiturnya. Pesan. Oh, pesan ini kita bisa membuat pesan baru untuk seseorang atau untuk guru kita. Coba lihat di sini ke teman kita. Misalnya kita akan ketikkan di sini 01 PS. Oh, nggak bisa. Mungkin namanya Fair. Nah, ya, artinya pesan ini bisa dikirimkan kepada teman kita yang sudah kita add ya, seperti guru kita Ferdia nih, bisa kita kirim pesan. Nah, barulah tulis sesuatu di sini dan kirim ya. Oke. Yang lainnya sebenarnya cukup itu aja. Selebihnya kita bisa ganti profile atau melihat notifikasi di sini. Ini jika ada pemberitahuan dari guru kita biasanya muncul di sini ya, atau lain sebagainya seperti pesan muncul. Nah, ini profile kita lihat. Nih, fotonya juga bisa kita ganti. Kita bisa untuk pembuatan perubahan periksa kata sandi. Oh, artinya kita harus periksa kata sandi, harus input kata sandi kita yang tadi. Karena kita tadi kata sandinya basing, jadi kita nggak bisa ganti ini. Ingat, untuk profile ini sebaiknya diganti gambarnya ya. Tahapannya setelah ini kita input kata sandi kita tadi, lalu nanti pilih file, sama seperti kita akan upload file yang tadi. Terus yang lainnya, oke, cukup ya. Cukup. Kurang lebih seperti itu untuk fitur siswa. Sekarang kita masuk ke fitur dosen. Nah, ini dia tampilan untuk dosen. Coba kita lihat untuk dosen, profilnya sama seperti tadi atau tidak. Untuk ganti profil. Iya, coba kita perbarui foto. Oh, sama. Sama, dia harus verifikasi password. Ya, setelah itu boleh verifikasi, boleh masuk. Tapi karena kita tadi basing-basing, jadi kita nggak ingat. Tahapannya sama kok, seperti ganti foto Facebook. Nih, di sini ada keterangan satu siswa yang diajarkan. Kita lihat ke depan, ini home ini ya, atau rumah biasanya keterangannya. Nah, di sini biasanya ada informasi umum. Lalu di sini kita bisa lihat kelas kita. Kalau ada grup juga bisa di sini lihat. Nah, di sini ada kelas, kita bisa lihat kelas-kelas yang kita ajarkan, kelas apa saja. Ini dia. Kalau kita ingin membuat kelas baru, kita klik di sini. Kelas baru. Ini nama kelasnya apa, deskripsi keterangan dari kelas kita, jenjangnya ya. Ini sama tahapannya seperti di awal tadi. Lalu klik buat. Terus untuk fitur guru ini temukan ini sama informasi. Nah, ini perpustakaan ini. Perpustakaan ini untuk menyimpan file. Jadi sama. Guru dan siswa juga punya
untuk menyimpan file. Kalau siswa itu namanya penyimpanan digital, kalau guru itu perpustakaan. Perpustakaan ini bisa untuk menyimpan file-file yang kita ingin share kepada siswa kita. Misalnya saya buat baru, kita mau buat apa? Misalnya sebaiknya di sini buat folder ya, biar rapi. Kita buat namanya, buat aja tugas 1. Tambah folder. Ini dia folder kita, lalu buat baru. Kita akan membuat apa? Misalnya kita ingin unggah file. Nah, unggah file sebaiknya di dalam tugas 1 ini ya. Nah, di dalam sini kosong, kita unggah file di dalam sini. Unggah file. Pilih file. Nah, kita pilih filenya apa yang akan kita bagikan kepada murid kita nanti. Open, atau ini hanya untuk menyimpan juga bisa. Karena di folder ini, itu hanya kita yang bisa melihat. Kecuali kita bagikan ke kelas. Nanti coba kita bagikan. Nah, ini rencana wajib. Sudah ada. Tugas 1 ya, di folder ini tadi ya. Masuk. Oke, kita kembali ke sini. Untuk yang lainnya nanti bisa bisa buat folder baru ke bawah. Sesuai dengan kebutuhan ya. Nih, kita lihat fitur-fiturnya. Di sini kita bisa buat Microsoft Word, Excel, PowerPoint, itu bisa langsung online buat di sini. Kalau mau taruh tautan atau membuat kuis ya, tugas itu bisa buat di sini. Kuis ini lumayan nih kan, kita jadi bisa buat di sini, nanti mereka bisa langsung buka aja. Nah, sekarang kita coba kita share kepada kelas tugas yang kita buat tadi. Buka, artinya kita hanya menge-share notepad tadi yang saya bagikan ya. Yang saya input itu hanya notepad. Kita masukkan ke sini, coba kita lihat ini fitur apa. Oh, ini kalau kita mau masukkan berkas secara langsung. Yang sebelah kanannya. Nah, ini kalau ingin memasukkan dari perpustakaan. Tuh, klik. Lalu pilih file yang akan diinputkan, lampirkan. Nah, ini dia filenya. Buat misalnya beri keterangan kerjakan. Artinya nanti mereka harus download file notepadnya, lalu mereka baca. Lalu postnya ini baru aktif. Klik post. Harusnya filenya sudah ada tempat murid kita tadi. Coba kita lihat di Edmodo siswa kita. Kelas ini masih kosong. Ini sebelumnya sudah pernah saya tes, masuk. Dan ada beberapa juga yang delay. Kemungkinan karena banyak yang menggunakan jadi agak lambat. Kita refresh aja. Refresh. Nah, masuk dia ya. Memang agak delay sebentar. Kalau sudah masuk, artinya nanti murid bisa langsung klik baca. Itu contoh tugas jika menggunakan Notepad ya. Kalau ingin menggunakan fitur yang dari sini, atau menggunakan kuis dari sini, kita bisa juga buat tugas, tuh buat tugas, buat kuis ya, bisa langsung. Nah, ini fitur ini sama seperti yang ada di perpustakaan tadi. Kalau ini ingin langsung membuat di dalam kelas. Tapi kalau kita buat di satu kelas ini, buat kuis di sini, jika ada kelas yang sama, maksudnya kelas berbeda tetapi mata kuliahnya sama, kita nggak bisa nge-share lagi. Tapi kalau buat di perpustakaan yang tadi, kita enak tinggal pilih, bagikan gitu. Nah, ini contohnya ya. Kita tutup. Coba kita buatnya di perpustakaan aja. Nah, klik baru, lalu kuis. Kita lihat. Oke. Buat kuis Anda di bawah. Setelah disimpan, kuis Anda akan muncul di folder kuis saya. Oke. Ini dia. Judulnya apa? Judul kita buat aja. Instruksinya buatlah XX. Bebas ya.
ini batas waktunya nanti saat, jadi sistem kerja kuis ini saat mahasiswa membuka, dia akan langsung jalan waktunya. Jadi misalnya mahasiswa buka sekarang, itu langsung jalan. Atau besok nggak apa-apa, buka besok, langsung jalan. Pokoknya saat klik mahasiswa buka, waktunya akan jalan. Berapa menit? 60 menit. Oke, ini pengaturan kita, bebas mau pakai yang mana. Lalu kita selanjutnya pertanyaan kuis. Pertanyaan kuis. Di sini bisa menggunakan pilihan ganda, jawaban singkat, dan lain sebagainya. Ini ada menjodohkan juga, lumayan asik nih ya. Coba kita buat pilihan ganda. 1 tambah 1. Tuh. Tanggapan. Misalnya ada yang jawab 4, 5, 2. Lalu jangan lupa, di sini ada jawaban benar. Kita pilih jawaban benarnya yang mana. Oke. Penilaian berapa poin ini juga jangan lupa. Nanti kalau kita cuma buat 5, artinya setiap poinnya bisa kita buat 20 biar jadi 100. Ya, ini kita buat ada 100 karena satu soal. Lalu jika ingin menambahkan pilihan ganda sampai misalnya kita pengen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, kita bisa di sini. Tapi kalau kita pengen 3 aja, oke cukup. Di sini ada tambahkan pertanyaan baru, sama tampilannya bakalan seperti ini. Tuh ya, pilihan ganda. Sama. Oke, kalau cukup kita klik tugaskan. Kuis ini memiliki kesalahan yang perlu dikoreksi sebelum bisa dikoreksi. Nah, nih, item berikut memiliki kesalahan di pertanyaan 2. Karena pertanyaan 2 kita belum kita buat, jadi bermasalah. Oke, kita buat aja deh. Pilihan ganda kakak. Bebas ya yang ini ya. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, cukup. Ini kita kasih poin. Jadi 50 dong. Kalau 2 soalnya ya. 50. Tugaskan. Tugaskan. Kita bisa menugaskan ke siapa ya, bebas. Misalnya ke 01, terus ke siapa lagi, 02, 03, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat jatuh tempo pada tanggal, misalnya ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 25 Maret. Kita buat jatuh tempo misalnya tanggal 30. Ini jamnya. Log after, oke boleh. Ini untuk pengaturannya bebas ya, bisa kita yang membuat. Dijadwalkan untuk nanti. Kalau ini dijadwalkan untuk nanti ini, kita bisa set otomatis ya, tugas. Nih, di sini bisa kita atur. Oke. Langsung aja pengaturannya kita menggunakan tanggal 30. Tugaskan. Berhasil tugaskan. Oke, artinya nanti file ini akan masuk ke kelas mereka. Ini harusnya nanti di mahasiswa atau siswa kita bisa melihat tugas itu ya. Tuh, nih sudah masuk. Coba kita lihat di folder di tempat siswa kita. Kita refresh. Judul 2 pertanyaan 60 menit buatlah ek. Nah, ini sudah masuk. Artinya sudah berhasil. Nah, itu tadi kurang lebih penjelasan tentang Edmodo. Ada Edmodo untuk murid, ada juga untuk guru. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh komentar di bawah. Jika ada yang kurang, ada yang salah, teman-teman juga bisa memperbaiki dengan komentar di bawah. Agar teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan bisa membaca komentar kalian. Oke, jangan takut untuk sharing dan tetap semangat untuk teman-teman. Nah, saya rasa video kita sudah cukup ya. Semoga wabah corona di Indonesia cepat hilang dan di dunia ini pada umumnya cepat diselesaikan dan kita bisa belajar mengajar lagi normal seperti biasa di dalam kelas. Saya tutup video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.